Halo semuanya, hari ini ada kesempatan untuk kami akan diskusi seputar hari ini. Saudara tahu hari ini merupakan hari yang penting untuk orang-orang Papua dalam kultur orang Papua. Nah, mungkin kami akan bercerita. Bisa jadi ada banyak anak muda hari ini tidak tahu tentang tanggal hari ini, tanggal 26 April. Hari ini merupakan hari Mambesak dalam kultur orang Papua. Karena itu kami akan bincang-bincang bersama dengan narasumber kami hari ini. Silakan memperkenalkan diri. Setelah itu nanti kami akan lebih dalam kami akan diskusi tentang hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi perkenalan singkat, barangkali lebih banyak kita cerita dari topik diskusi kita hari ini. Saya Noten Suhun, ya bersama beliau ini suka pencerita lah, pendongeng begitu. Jadi barangkali mungkin itu juga yang menjadi satu kehangatan itu juga yang akan kita bawa dalam bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai kali ini begitu. Jadi mungkin seperti itu dulu. Jadi istilahnya saya dia, terus kemudian saya suka ngobrolin apa saja begitu. Jadi senang bisa ngobrol bersama hari ini. Thanks. Ya, terima kasih untuk perkenalan singkatnya dari saudara Noten Suhun. Jadi kami hari ini ada di LC Cafe. Jadi kalau saudara ada yang mau datang berkunjung, bisa berkunjung di tepatnya di jalan masuk Pasar Potikelek. Di bagian atasnya ada Bank Papua, sampingnya tepat. Jadi kami hari ini akan bicara tentang Hari Mambesak dalam kultur orang Papua. Nah, harap ini menjadi satu edukasi untuk semua anak-anak Papua, khususnya anak-anak yang giat dalam seni, dalam semua hal. Ini menjadi satu edukasi. Kalau tanggal 26 April ini hari penting. Jadi kami akan sedikit lebih mendalam. Jadi kira-kira saudara Noten mungkin bisa memberikan sedikit cerita tentang apa itu Mambesak, dan sebenarnya di balik Mambesak itu siapa yang merancang atau yang juga memikirkan tentang Mambesak, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Oke. Ya, terima kasih. Jadi sedikit tentang Mambesak itu, saya percaya setiap kita, terutama orang Papua itu tahu tentang Mambesak, siapa tokoh di balik Mambesak, dan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Mambesak dan lain-lain. Jadi saya tidak mencoba menjelaskan tentang detail-detailnya, karena saya yakin semua informasi ada di semua media, entah di media elektronik, di buku dan lain sebagainya. Tapi untuk membuka ruang ngobrol kita, sedikit yang saya ketahui dan dari apa yang saya sampaikan barangkali ada kekeliruan dan lain sebagainya, itu bisa kita diskusi di kolom komentar dan lain-lain begitu ya. Jadi sedikit yang saya tahu itu, jadi Mambesak ini salah satu grup musik yang dibuat oleh atau tokoh di balik Mambesak yang terkenal adalah Arnold Clemens Ap. Beliau adalah antropolog dan budayawan di Universitas Cendrawasih di jurusan antropologi begitu. Jadi beliau bergerak di budaya yang fokusnya bergerak di bidang musik. Jadi musik itu yang Mambesak itu bahasa Biak, jadi artinya burung cendrawasih begitu. Jadi akhirnya kemudian itu bisa tokoh di balik itu orang Biak, kemudian dia dari pesisir pantai, tapi
cendrawasih bisa menyatukan semua wilayah Papua, baik di pegunungan, baik di pantai, sehingga nama musik itu diambil Mambesak itu artinya burung cendrawasih begitu. Itu yang saya ini. Tapi kemudian silakan teman-teman bisa memberikan penjelasan lebih rinci lagi begitu. Iya. Nah, terus kemudian tentang tokoh Arnold Ap sendiri. Jadi ini tahun bergerak di data-data banyak sekali ada di media, di buku dan lain-lain. Tapi sekitar tahun 1976 sampai dengan 78 sampai dengan 1984 dalam kurun waktu itu Mambesak begitu dikenal di seluruh tanah Papua karena pada saat itu bergerak melalui lagu-lagu yang bisa dipakai dari hampir semua bahasa daerah di seluruh tanah Papua, terutama tentunya melalui bahasa Biak, lagu-lagu dari lagu-lagu bahasa Biak yang menceritakan tentang kebudayaan orang Papua, antropologi orang Papua, historis orang Papua dan lain sebagainya. Jadi dalam kurun waktu itu kemudian Arnold Ap dengan kawan-kawannya dengan Mambesaknya dikenal di seluruh tanah Papua karena musik itu bukan hanya melalui panggung-panggung biasa di daerah, barangkali di Biak atau di Jayapura, tapi itu bergerak di mereka punya 2 program di radio, RRI juga, di Polimak kalau tidak salah di Jayapura. Jadi itu semua pesan-pesan perdamaian, pesan kebudayaan, pesan sosial, semua disampaikan di situ. Jadi selain pengaruh yang begitu luas, Mambesak sebenarnya punya tujuan juga itu ya? Itu bukan sekedar musik untuk menghibur sebetulnya, tapi tujuan utama Mambesak itu untuk mengeksplor identitas kebudayaan bangsa Papua melalui musik. Dan seperti yang kita tahu, musik berperan penting untuk mengambil bagian dalam peradaban manusia di planet kita begitu ya. Jadi dalam konteks ini peran Arnold Ap dengan kawan-kawannya untuk mengangkat martabat orang Papua dan memperkenalkan budaya orang Papua ke dunia, terutama ke seluruh Indonesia, itu sesuatu yang penting sekali. Tapi kemudian mereka akhirnya di dalam kurun waktu yang tadi saya sebut itu akhirnya mereka diperhatikan atau dianggap menjadi mata-mata OPM waktu itu, sehingga itu dikaitkan juga dengan kematian Arnold Ap sendiri yang menurut catatan cerita atau sejarah ditembak mati oleh Kopasanda waktu itu, tapi hari ini kita kenal dengan nama Kopassus. Jadi Mambesak selain ada unsur budaya, ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan religi dan seterusnya, itu kira-kira di balik cerita kematian Arnold Ap itu apakah ada ideologi dan hal-hal lain juga ada di dalamnya, atau itu seperti apa kira-kira gambaran umum? Karena kalau dari kisah tadi tujuan Mambesak sendiri itu begitu mulia sekali. Sebetulnya ini saya tidak bisa menyampaikan kebenaran dari versi pemerintah yang kita anggap ada di dalam Kopasanda sendiri sebagai militer. Mereka pasti punya argumentasi tertentu untuk melakukan tindakan itu begitu ya. Jadi saya tidak dalam posisi menyampaikan pandangan mereka, tapi pendapat saya sebagai anak Papua begitu. Saya rasa ini bukan hal baru ya. Kita bisa melihat pengalaman di benua Afrika misalnya, di Amerika Latin, di Amerika sendiri, di Eropa, atau di Jawa saja, di Indonesia, di Jawa. Baru-baru ini seperti yang kita tahu, ada satu grup musik yang mencoba mengkritik polisi yang kita ikuti belakangan dengan lagu mau jadi polisi bayar polisi itu kan. Kemudian polisi merasa
itu sesuatu yang berbahaya. Akhirnya guru yang menjadi penyanyi di grup musik itu kemudian dia harus dikeluarkan dari perannya sebagai guru SD di daerahnya sana begitu ya. Yeah. Jadi artinya dalam konteks itu pandangan saya tujuan utama daripada Mambesak ini sebetulnya sudah jelas tentang peran mereka sebagai antropolog, sebagai budayawan dalam merawat kebudayaan antropologi orang Papua itu begitu ya. Tapi bukan tidak mungkin karena ada keterlibatan negara melalui Kopasanda tadi, sehingga bagi saya itu mereka bisa menganggap atau bahkan sebetulnya itu bukan rahasia, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka khawatir pesan-pesan dari musik ini yang disampaikan itu membangkitkan semangat perlawanan rakyat Papua kepada negara ini, sehingga tokoh utama yang kebetulan memang dikenal dengan kontribusinya di sana, ya istilahnya harus padamkan baranya begitu, supaya asap tidak lagi naik begitu. Jadi itu yang bisa menjadi analisa atau pandangan umum, dan saya juga sebagai anak Papua merasa keterlibatan negara ada di sana, itu karena mereka merasa kehadiran musik ini cukup berbahaya untuk mengganggu kestabilan, keamanan dan lain sebagainya dalam konteks negara. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang umum di mana-mana terjadi, sehingga bagi saya itu clear bahwa pesan yang disampaikan itu selain mencurigai, mereka juga membaca pesan dari lagu-lagu yang ada itu memang membangkitkan. Cuma satu, yang membangkitkan tujuan daripada Mambesak ini membangkitkan semangat persatuan orang Papua tentang ini loh, Papua ini terlalu luas. Kita punya banyak budaya, banyak bahasa, banyak tradisi yang kemudian kita saling mengenal untuk menyatukan orang Papua. Itu sebetulnya. Tapi negara melihat itu menjadi ancaman, kekuatan itu bisa membuat kestabilan negara atau keamanan negara terancam, karena kebetulan di saat yang sama ada gerakan Papua Merdeka yang kita kenal sebagai OPM juga bergerak di sana. Setuju. Jadi saudara yang menonton, Mambesak itu didirikan dengan tujuan yang begitu mulia. Tujuannya begitu agung sekali. Tapi berjalannya cerita, di tepat tanggal 26 hari ini, tokoh di balik Mambesak itu terbunuh. Jadi, tapi satu hal yang mungkin kita perlu tahu, kira-kira pengaruh Mambesak hari ini sejauh mana, karena aliran-aliran musik yang banyak muncul hari ini seperti membuang semacam semangat atau pengaruh daripada Mambesak yang begitu agung di tanah ini. Jadi kira-kira pengaruhnya sampai di mana untuk hari ini? Kalau saya memang suka musik, tapi saya tidak secara holistik memahami atau mendalami musik. Jadi saya belum terlalu menilai kira-kira musik yang berhaluan itu Mambesak ini membawa pesan perdamaian, pesan budaya, antropologi, sosial dan lain sebagainya untuk orang Papua ini ada di mana begitu. Karena akhir-akhir yang saya lihat sesuatu yang topiknya cinta, tapi bagi saya mohon maaf ini agak lebay lah gitu ya. Jadi ketika bawa lagu-lagu tentang teologis misalnya, atau lagu-lagu rohani misalnya, makna teologis agak tidak terlalu utuh begitu ya. Bawa musik tentang budaya misalnya, nilai budaya juga tidak terlalu berdampak begitu. Tapi yang jelas belum lagi macam musisi hari ini. Nah itu lagi. Jadi hal-hal semacam itu mengkaburkan makna daripada musik yang dibawakan. Jadi saya belum terlalu paham kira-kira musik apa yang dominan, yang kebetulan memperjuangkan sesuatu, nilai sesuatu, value sosial daripada masyarakat kita itu ada di tanah kita begitu. Tapi satu hal yang saya bisa memberikan sedikit pendapat bahwa
musik Mambesak itu mungkin secara kelembagaan musikalnya mungkin hilang atau redup sedikit tapi nilai yang atau semangat. yang disuarakan waktu itu sebetulnya ada. Jadi ada mungkin di musik tidak kelihatan, tapi di cabang seni yang lain itu kelihatan sekali begitu. Jadi saya rasa pengaruh musik itu sebetulnya ada. Dan mungkin akan menjadi satu pesan juga nanti, tapi bagi saya itu. Dan kemudian satu hal yang juga terjadi, satu musik yang terkenal sekali di seluruh Indonesia bahkan, itu Abuse Kokonaut. Nah itu yang kemudian di tahun 2009 kalau tidak salah, di penyanyi Indonesia menjiplak, mungkin bisa dibilang kayak begitu, nadanya itu dengan lagu yang biasa kita kenal pada saat timnas Indonesia main Garuda di dadaku. Nah itu sebetulnya mereka curi dari situ. Abuse Kokonaut. Jadi saya tidak mengerti, tapi kok bisa ya? Saya hanya berpikir saja, kira-kira dengan seperti itu ingin menenggelamkan sesuatu yang bermakna dari Mambesak ini dengan cara mereka bebas mencomot-comot kayak begitu supaya kesakralan Mambesak yang terdapat di dalam lagu seperti Abuse itu bisa kehilangan makna karena lagu itu ada juga sekarang kita punya Garuda di dadaku dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu semua upaya-upaya cerdik yang dilakukan untuk mencoba menghilangkan jiwa semangat perjuangan yang dilakukan oleh, saya sekali lagi berbicara tentang perjuangan martabat orang Papua, tentang kebudayaannya, tentang antropologisnya, tentang historisnya, yang kemudian itu harus diajarkan kepada anak cucu secara turun-temurun. Setuju. Jadi saudara yang menonton video ini, dengan kami berdiskusi ini tidak ada tujuan lain. Tujuan kami hanya satu, yaitu anak muda hari ini bagaimanapun kita berkembang maju dalam semua hal harus kembali belajar sejarah, bahwa hari ini juga merupakan satu hari penting, Hari Mambesak untuk kultur orang Papua. Jadi generasi, meskipun kita punya banyak lagu-lagu yang menjadi favorit di akhir-akhir ini, tapi kami dalam kesempatan ini mengajak untuk kembali kita melihat sejarah. Mari kita sama-sama nilai-nilai penting itu mari kita hidupi sama-sama. Mungkin dalam kesempatan ini salah satu pesan yang mungkin akan menjadi pesan bagi generasi muda Papua hari ini, silakan. Oke. Saya hanya ambil dari 2-3 hal yang kebetulan berkaitan di situ. Yang pertama tentang musik. Nah, saya penikmat musik juga. Kadang-kadang saya tidak mengerti bahasa Inggris bicara apa, bahasa Fiji lagu PNJ itu bicara apa. Kadang hantam-hantam saja, tapi saya mengerti seni, saya menikmati. Jadi bagi saya, otak saya mungkin tidak memproses apa yang disampaikan dari kata demi kata di lagu itu, tapi saya tahu persis bahwa jiwa saya menikmati, dan bagi saya lagu itu kebutuhan jiwa. Makanya saya biarkan jiwa saya menikmati itu begitu. Jadi saya hanya ingin untuk saya mengajak untuk mari kita mencintai musik, tapi musik-musik yang membawa nilai-nilai, terutama dalam konteks ini musik Mambesak itu sendiri, karena Mambesak itu adalah satu alat berharga yang orang Papua punya, yang menceritakan tentang esensi hidup orang Papua. Karena lagu itu berbicara tentang saya hanya melihat filosofi dari namanya sendiri, burung cendrawasih, Mambesak.
burung cendrawasih, burung yang begitu indah, menawan, menarik perhatian dan Setuju. menari dengan kebebasan di alam sana. Jadi kita ini ada di atas rumah kita, di atas tanah kita bebas menari dengan sebebas-bebasnya. Karena kebebasan itu diberikan oleh Tuhan yang menciptakan dan menaruh kita di atas tanah ini. Gitu. Jadi setuju. Dalam konteks itu jadilah cendrawasih untuk dan membiarkan jiwa Anda menikmati musik. Nah itu pertama. Kalau yang kedua itu tentang tujuan Mambesak menyampaikan ini. Jadi itu tentang antropologi orang Papua, tentang budaya orang Papua, tentang sejarah orang Papua, tentang peradaban orang Papua. Jadi dalam perspektif apapun. Setuju. Dari perspektif agama, perspektif politik, sosial budaya dan lain sebagainya, kita harus untuk sering-sering kalau lagi scroll media sosial begitu sering-sering bacalah. Jadi itu pentingnya literasi. Biarkan literasi itu menjadi penting, jadi kebutuhan orang Papua. Itu anak-anak muda Papua. Nah itu yang pertama. Pesan kedua tentang pentingnya belajar, membaca. Baca apa saja, bukan tentang baca buku saja. Baca alam sekitar, baca manusia, baca imajinasi dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bagi saya penting sekali tentang tokoh ini. Arnold Clemens Up, salah satu dari banyak sekali anggota di dalam Mambesak sendiri. Saya tidak menganjurkan untuk anak muda jadi musisi. Kalau memang punya bakat dan itu dimungkinkan, lakukan. Tapi kalau tidak, jangan juga memaksakan. Tapi satu hal yang penting yang mau saya sorot dari Arnold Clemens Up adalah tentang semangat juangnya. Dia tidak peduli. Satu quotes, satu kalimat yang dia sampaikan itu, dia bilang, tolong koreksi saya, mohon maaf kalau salah, tapi kurang lebih begini. Saya tidak peduli ketika orang menganggap saya gila. Setuju. Bahkan saya merasa terhormat dianggap gila. Yang penting saya akan memperjuangkan apa yang penting dalam pikiran saya untuk bangsa saya. Wah, luar biasa. Itu values. Kehidupan yang saya lihat dari beliau. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam pesan itu adalah, mari kita jadi anak-anak muda dimanapun kita bisa bergerak dengan semangat Arnold Clemens Up. Semangatnya kita ambil. Tapi kalau ada yang berpotensi dan berkapabilitas ada di situ, silakan lakukan itu. Begitu. Jadi mungkin 3 pesan itu yang bisa saya sampaikan dalam bincang-bincang kali ini setelah ngobrol. Dan sekali lagi terakhir, dari apa yang kami sampaikan ini ngobrol-ngobrol kebetulan karena hari ini tepat di mana beliau dibunuh dan besoknya tanggal 27 beliau dikuburkan secara paksa dan lain sebagainya. Ceritanya teman-teman bisa cari dan baca di mana saja begitu. Tapi karena seperti itu kami tidak merangkai dengan runut ceritanya dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kami ingin ngobrol juga mengingatkan diri kami sendiri tentang generasi muda dan apa saja pentingnya generasi muda untuk tanah ini, untuk rumah ini. Yang bisa saya sampaikan, satu hal mungkin itu supaya menjadi menggarisbawahi begitu ya. Ketika bicara tentang bangsa begitu, jangan berpikir, Papua ini bangsa, padahal kita bangsa Indonesia. Jadi saya hanya ingin menyampaikan begini, bangsa dalam pengertian atau perspektif politis itu memang kita bangsa Indonesia, kita ada di bawah negara Indonesia gitu ya. Tapi bangsa secara antropologis itu kita bangsa Papua. Setuju. Karena kita berada dengan atribut budaya, kultural, bahasa, sosial dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi secara politik kita ini semua bangsa Indonesia. Tapi secara antropologis kita ini bangsa Papua.
mereka bangsa Toraja, mereka bangsa Batak, mereka bangsa Jawa, mereka bangsa Kalimantan. Jadi itu mungkin supaya apa namanya mungkin Tidak salah klarifikasi sedikit supaya tidak salah paham. Tapi pesannya tadi tiga itu yang saya ingin sampaikan. Semoga tersampaikan ya. Ya, terima kasih. Jadi kita senang hari ini di hari yang penting, hari yang bersejarah dalam kultur orang Papua. Nah, sebenarnya sekali lagi kami garis bawahi bahwa ini tidak ada maksud lain selain tujuan kami untuk mengajak semua generasi Papua untuk ayo kita baca, ayo kita kembali melihat sejarah supaya kita tidak melupakan nilai-nilai penting di dalam kultur kita, di dalam semua sosial kita, di dalam kehidupan berbangsa sebagai orang Papua. Akhirnya bincang-bincang kami sudah berakhir sampai di sini, dan saya sebagai host Leno Kaningga dan saudara saya yang menemani hari ini dalam momen yang penting ini, Noten Soniap, dan kami harapkan untuk kami menyadari pasti ada banyak kekurangan, karena itu silakan memberikan evaluasi koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.